たんだって後々気づく時があって、そういう時はもう打足というか。Halo guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Jepang dengan judul Breed, Buzz, and Second First Love. Film ini rilis pada tahun 2017, menceritakan seorang wanita yang sudah tidak percaya lagi dengan cinta, namun bertemu dengan cinta pertamanya yang juga sedang bermasalah dengan cinta. Dapatkah mereka menyelesaikan permasalahan tentang cinta mereka? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong, dan juga pencet tombol like-nya. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film terlihat pegawai roti yang sedang merapikan kedai roti tempat mereka berjualan. Pegawai itu bernama Fumi. Saat ia merapikan roti yang akan dijual, tiba-tiba salah satu pelanggan perempuan datang dan bertanya kepada Fumi tentang pegawai roti yang bernama Takano. Fumi pun menunjuk Takano. Perempuan itu mendekatinya dan memukul Takano. Lalu keributan pun terjadi di sana. Usut punya usut, ternyata Takano berselingkuh dengan suami wanita tersebut. Lalu teman Fumi itu bercerita kalau ia menyukai suami dari wanita tersebut. Walaupun ia tidak memilikinya, namun dia telah cinta mati kepadanya. Lantas Fumi teringat dengan masa lalunya, di mana dia dilamar oleh Kashiwagi, pacarnya waktu itu. Dengan keheranan, dia menatap Kashiwagi dan bertanya kenapa dia melamar dirinya. Kashiwagi menjelaskan, karena ia ingin serius dan Fumi adalah pacarnya. Namun Fumi menjelaskan, ia takut dengan hubungan pernikahan, karena ia takut ia tidak mencintai Kashiwagi lagi dan begitu juga sebaliknya. Lalu cerita pun berlanjut. Diketahui Fumi memiliki penyakit mata yang dapat mengakibatkan kebutaan. Ia pun disarankan dokter untuk meneteskan obat mata setiap hari untuk matanya. Keesokan harinya, seperti biasa, Fumi berangkat pagi-pagi untuk bekerja. Pekerjaan itu biasa dilaluinya setiap harinya. Setelah selesai bekerja, Fumi pergi ke sebuah tempat pembersihan truk sambil membawa roti untuk bekalnya. Dan itu terulang lagi. Namun kali ini plastik untuk roti yang ia makan terbang oleh angin, dan dia pun berlalu pergi. Ternyata plastik itu tertulis nama kedai tempat dia jualan, dan itu dilihat oleh seorang sopir bus. Sopir yang melihat itu tertarik dan mampir ke kedai tersebut. Sesampainya di sana, ketika ia memilih roti yang akan dibeli, ia melihat Fumi, teman SMP-nya dulu. Fumi pun melihat dan sadar kalau itu Tomatsu, yang merupakan teman SMP yang ia sukai. Mereka pun sedikit bernostalgia tentang masa lalunya. Lalu Tomatsu pun memberi kartu namanya yang tertulis nomornya agar mereka bisa pergi bareng bersama. Malamnya Fumi melihat kartu nama Tomatsu karena ia tidak percaya kalau ia bakal bertemu dengan pria yang ia sukai dulu. Singkat cerita, mereka pun pergi makan bersama. Di sana Tomatsu bercerita kalau ia bekerja sebagai sopir bus.
Juga ia menjelaskan kalau dirinya telah memiliki istri dan seorang anak. まあうちの実家は整備工場だったからね。車は好きだよ、ずっと。 Namun ia telah bercerai dengan istrinya yang bernama Aiko. Mereka menikah karena Aiko telah bunting duluan, jadi pernikahan itu berlangsung secara keterpaksaan. Tomatsu pun ingin mengetahui kisah cinta Fumi. Namun Fumi tidak ingin bercerita karena ia beranggapan kalau Tomatsu yang ingin bercerita sendiri tanpa Fumi bertanya. Dengan agak kesal, Tomatsu memesan bir dan minum bersama. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Mereka kembali mengobrol tentang hubungan dengan teman SMP dulu. Tomatsu memberitahu temannya yang bernama Satomi, yang juga tinggal di sini dan mereka sering ketemuan juga. さとみあいつも結婚して立派にお母さんやってるよ。 Lanjut, Tomatsu menjelaskan kalau Satomi sudah menikah dan memiliki anak. Sebelum berpisah, Fumi meminta satu permintaan kepada Tomatsu. Ia ingin duduk di bis saat bisnya lagi dicuci. Tomatsu pun akan berbicara kepada rekannya terlebih dahulu dan mereka pun berpisah. Ja. Sesampainya di rumah, Fumi langsung berbaring dengan perasaan bahagia. Adiknya yang bernama Niko langsung memberi obat tetes mata dan menuangkan kepada kakaknya. Fumi pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan adiknya itu. おやすみおやすみ Singkat cerita, Fumi curhat ke adiknya bahwa ia akan ketemuan dengan Tomatsu dan Hatomi. Adiknya kaget karena Fumi akan bertemu dengan orang yang ia sukai dan juga orang yang menyukainya juga. で今度3人で飲もうって話になって。ちょっと待ってちょっと待って Oleh sebab itu, Fumi ingin berdandan cantik untuk bertemu. Setelah didandani oleh adiknya, Fumi pun pergi ketemuan. Di tempat yang mereka janjikan, Fumi pun menunggu Tomatsu dan Satomi. Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Tomatsu kalau ia tidak bisa bergabung hari ini. Akhirnya Fumi pun duduk dengan Satomi yang membawa anaknya. Mereka pun berbincang di sana. Satomi pun bertanya, apakah Fumi ingin menikah? Ia pun menjawab, suatu hari nanti ia akan menikah. どうだろう。まあいつかはね。まあ今の時代結婚が全て。 Ternyata mereka mengingat masa lalu kalau Satomi pernah menyukai Fumi. Namun saat ini ia telah bahagia dengan suami dan putranya. Tiba-tiba Fumi pun menangis. Satomi pun menenangkan Fumi. ごめんね。トイレ。 Lalu Satomi bercerita tentang perceraian Tomatsu dengan istrinya. Ia menjelaskan kalau ia diselingkuhi oleh istrinya tersebut. Dan hak asuh anak tetap milik istrinya, karena anaknya harus disusui. Ia menyayangkan kalau Tomatsu masih menyayangi istrinya itu. Namun kelihatannya sekarang ini mereka akan rujuk kembali, ucap Satomi. Hal itu membuat Fumi sedikit terkejut. 何それ。なんでもない。 Cerita pun berlanjut. Akhirnya Tomatsu dan Fumi bertemu di tempat pencucian bus. Di sana mereka masuk ke dalam bus ketika mobil sedang dicuci. Terlihat Fumi menikmati hal itu, apalagi dia bisa berdua dengan Tomatsu. Di sana Fumi akhirnya bercerita bahwa ia pernah dilamar oleh mantannya. Namun ia takut dengan hubungan pernikahan karena ia tidak yakin mencintai seseorang selamanya. Ia ingin selalu sendiri. Jika ada yang menyukainya, ia akan tertekan. 自信がなかったの。自分の愛にも相手の愛にも。 Namun Tomatsu sebaliknya. Ia merasakan tertekan dikala sendiri. Fumi pun berkata jangan menyukai dirinya. Lalu ia membahas Tomatsu yang akan rujuk dengan istrinya.
Mendengar hal itu, Tamotsu menjelaskan hanya ia yang ingin rujuk kembali. Fumi pun penasaran kenapa Tamotsu begitu mencintai mantan istrinya itu. Tamotsu beralasan bahwa cintanya itu alami, dan dia pun pergi. これムカつく。なんでだよ。 Malamnya ketika Fumi ingin tidur, ia pun mendapatkan pesan dari Tamotsu yang mengajaknya untuk membuat kue ulang tahun untuk anaknya di rumah Satomi. Fumi pun menyetujuinya. おお、それはそれは。じゃあ時間とか決まったらまた教えて。 Keesokan harinya mereka pun pergi ke tempat Satomi. Namun Satomi tidak ada di rumah. Alhasil mereka berdua yang membuat kue di sana. Langsung saja mereka pun membuat adonan kue. Tamotsu pun ingin mencoba membuat adonan kue tersebut dan dibantu oleh Fumi. で、ここにつけて。 Setelah selesai membuat kuenya, mereka pun duduk dan mengobrol. Di sana Tamotsu mengatakan, sejujurnya ia masih mencintai Aiko, mantan istrinya. Ia merasa bersalah kepada dirinya. Namun kali ini ia ingin menebus kesalahannya dengan mengajak Aiko untuk menikah. Fumi pun yang mendengar hal itu mengangguk dan terlihat sedikit kecewa kepada Tamotsu. 本当に？うん。結婚しよう。 Lalu Satomi pun pulang ke rumah dan bertemu dengan mereka. Di perjalanan pulang, Satomi menceritakan bahwa Fumi menyukai Tamotsu waktu dulu. Sampai sekarang ia merasakan kalau Fumi masih mencintainya. Satomi pun berpesan kepada Tamotsu untuk tidak menyakiti hati Fumi. その気がないなら、それをちゃんと伝えてあげて。 Malamnya saat Fumi sedang melihat hasil lukisan adiknya, tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata itu adalah Tamotsu yang mengirim fotonya dengan mantan istrinya yang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Tomo. Lalu Fumi pun menelpon Tamotsu untuk menanyakan bagaimana acara ulang tahunnya. Tamotsu ternyata ingin mengajak Fumi minggu depan untuk jalan-jalan ke tempat yang bernama Omuroyama. Singkat cerita, minggu depan mereka pergi liburan bersama. Mereka pun berjalan dengan pemandangan indah di sekitarnya. Lalu Tamotsu membahas tentang surat cinta yang Fumi kirim kepada dirinya di waktu SMP dulu. Ia pun masih mengingatnya. でもあれって失恋ソングじゃない？実は Lantas ia juga tertarik kepada Fumi. Ia pun berteriak kalau ia lebih mencintai Aiko daripada Fumi yang dulu maupun yang sekarang. Walaupun ia terpesona dengan kecantikan Fumi. Ia menjelaskan kalau Aiko hanya memilih pacarnya yang menyelingkuhi dirinya dengan Aiko. Dan mereka pun akan pergi ke luar negeri. 一緒に海外行くんだって。海外。 Lalu Fumi pun ikut berteriak kalau ia baru putus dengan pacarnya dan berpikir tidak akan jatuh cinta lagi. Namun cinta pertamanya muncul, ia pun masih tertarik kepadanya. Tapi ia tidak bisa melupakan mantan istrinya dan terlihat seperti orang bodoh. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Fumi pun akhirnya mengerti apa yang terjadi di antara mereka, yang dinamakan cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dengan mobil. Sesampainya di rumah Fumi, mereka sama-sama melihat pemandangan indah saat di Omuroyama tadi. Fumi pun mengatakan jika ada yang lebih indah dari itu apabila bangun pagi dan sebelum pergi bekerja. Lantas ia mengajak Tamotsu untuk menginap di rumahnya. 今日うちに泊まれる？ Sesampainya di dalam rumah, mereka bertemu dengan adik Fumi. Dengan sedikit canggung, Tamotsu pun ingin pulang malam itu. Namun karena penasaran ingin melihat pemandangan itu, akhirnya ia tetap menginap di sana. Saat ia ke toilet, Nico bertanya apakah mereka berpacaran. Karena Tamotsu yang ingin menginap di rumah mereka,
Nico juga mengetahui pria itu yang kakak suka waktu SMP dulu. Namun Fumi hanya tersenyum malu. 友達だと思ってた人から告白されたもん。それっきり気まずくて絶縁して。 Di sana Tamotsu melihat sebuah lukisan potret diri Fumi. Ia melihat raut kesepian di lukisan itu. Ia menyandingkan lukisan itu di sebelah Fumi lalu melihatnya dari jauh. Lantas Fumi pun menyuruh Tamotsu untuk mandi dan menyiapkan pakaian untuk Tamotsu. Selesai mandi, mereka pun tertawa melihat Tamotsu mengenakan piyama Fumi yang ia kenakan untuk dilukis waktu itu. Pagi harinya Fumi terbangun. Ia pergi ke tempat Tamotsu tidur. Saat Tamotsu sedang terlelap, ia pun mengambil secari kertas dan melukis Tamotsu. Akhirnya Tamotsu pun terbangun, yang membuat Fumi menghentikan gambar itu. Mereka pun akhirnya berjalan kaki untuk melihat pemandangan yang dilihat Fumi setiap pagi. Tamotsu pun cukup takjub dengan pemandangan pagi hari tersebut. Ia merasa pemandangan ini cukup spesial. Tiba-tiba Tamotsu mengajak Fumi untuk berpacaran. Mendengar hal itu, Fumi cukup kaget. 今度友にも見せてやろう。海外行くまでにまだ何回か会うから。 Fumi pun dengan sedikit berpikir berkata, "Iya." Namun ia memberi syarat untuk Tamotsu, yaitu tidak boleh mencintainya. Namun Tamotsu pun berkata kalau begitu lupakan saja. Dan film pun berakhir dengan keduanya meneruskan perjalanan pagi itu berdua. Dan tamat. Oke guys, gimana filmnya menurut kalian? Menurut gue film ini cukup membagongkan. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah jangan memaksakan cinta jika cintamu hanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik cari orang yang berada di sekitarmu yang tertarik denganmu dan menarik bagimu. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.